soleh dan soleha. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran yaitu budaya Melayu Riau mengenai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Anak ustazah tetap semangat ya nak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah akan menjelaskan mengenai Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Anak ustazah bisa memperhatikan slide ini. Inilah yang bernama Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Awal kisahnya, ada seseorang yang bernama Megat Sri Rama. Beliau ini adalah laksamana dari Bintan yang mendapat tugas dari Sultan Mahmud Syah untuk menumpas lanun di perairan Johor. Awalnya, Megat Sri Rama ini sempat ragu jika pergi meninggalkan istrinya yang bernama Wan Anom yang sedang hamil tua. Namun, keraguan itu sirna ketika Sultan Mahmud Syah menjamin keselamatan istri dan rumahnya selama dia pergi bertugas. Setelah beberapa hari Megat Sri Rama berangkat, Wan Anom yang sedang hamil itu melihat seorang penghulu bendahari sedang memikul buah nangka yang sudah masak ranum. Baunya harum dan membuat air liur Wan Anom menitik. Kemudian dipanggilnya penghulu bendahari untuk meminta buah nangka. Jika tak boleh sebutir, seulas pun jadilah, kata si Wan Anom. Penghulu bendahari bingung sebab nangka yang dipikulnya adalah milik Sultan. Jika tahu nangka ini sudah dirusak, Sultan tentu akan marah besar. Namun, dia juga tak tega melihat Wan Anom yang sedang hamil tua bersungguh-sungguh memohon buah nangka. Sebab bisa jadi itu adalah permintaan anak yang sedang dikandung Wan Anom. Maka penghulu bendahari memberanikan dirilah untuk menoreh nangka dan memberikan Wan Anom sebutir buahnya. Kemudian kulit yang ditoreh tadi ditempelkan lagi pada buah nangka tadi. Sekilas pandang, torehan tadi tidak begitu nampak karena tertutup oleh getah buah nangka. Ketika tiba di istana, penghulu bendahari segera menghadap Sultan Mahmud Syah dan mempersembahkan buah nangka. Sultan merasa bangga karena nangka itu adalah hasil yang ditanam sendiri di kebun kerajaan. Sultan pun menelitilah keadaan nangka dengan saksama hingga akhirnya ternampak cacat pada kulit nangka yang sudah ditoreh tadi. Sultan yang merasa malu di hadapan tetamu istana begitu marah dan berang. Penghulu bendahari ditanya sebab musabab nangka itu bisa cacat. Karena tidak dapat lagi mengelak, penghulu bendahari akhirnya menyebutkan Wan Anom yang sedang mengidam nangka. Sultan Mahmud Syah segera memerintahkan penghulu bendahari menjemput Wan Anom ke istana. Tak lama berselang, penghulu bendahari pun datang bersama Wan Anom. Sultan Mahmud Syah yang memang sedang marah bertambah murka dengan hasutan Sri Bijawangsa.
Sri Bijawangsa memanasi Sultan agar membelah perut Wan Anom untuk melihat apakah benar anak dalam perut Wan Anom yang meminta nangka. Dan seperti yang disuratkan takdir, akhirnya perut Wan Anom dibelah Sultan. Bahkan konon dikatakan nampak anak dalam perut Wan Anom sedang menghisap buah nangka. Ketika Megat Sri Rama kembali dari bertugas, didapatinya Wan Anom tiada di rumah. Malah orang yang menghantarnya ke pusara istri dan calon anaknya. Amarahnya tiada tertahan lagi begitu mendengar cerita dan kejadian sebenarnya yang menimpa Wan Anom. Segeralah Megat Sri Rama menghadap Datuk Bendahara Johor dan menyatakan akan menuntut balas perbuatan Sultan Mahmud Syah yang semena-mena terhadap istri dan calon anaknya. Datuk Bendahara Johor itu menyatakan dukungan. Beliau mendukung, namun dia tidak mau terlibat langsung dalam tindakan yang akan dilakukan oleh si Megat Sri Rama. Datuk Bendahara sekedar melihat dari belakang saja. Setelah itu, maka pada hari yang direncanakan, pada saat Sultan Mahmud Syah sedang di Julang menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat, Megat Sri Rama langsung menyambar dan menikam Sultan dengan kerisnya sambil berteriak, "Raja Alim, Raja Sembah, Raja Zalim, Raja disanggah." Halaman Masjid Kota Tinggi Johor menjadi gempar. Semua jamaah terpaku melihat Sultan bersimbah darah. Apalagi ketika Sultan dengan gagahnya berusaha berdiri dan mencabut keris. Lalu dilemparkanlah keris itu sampai mengenai ibu jari kaki Megat Sri Rama. Sambil memegang perut yang tak henti menyemburkan darah, Sultan pun bertitah bahwa jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan sebarang anak bintan dan seluruh keturunannya memijak bumi Kota Tinggi. Sebarang itu maksudnya semua, ya nak ya, siapapun gitu. Jadi jika benar beta raja berdaulat, beta haramkan semua anak bintan dan seluruh keturunannya memijak bumi Kota Tinggi. Jika diingkar, beta sumpahkan muntah darah hingga putuslah nyawa. Ini adalah titah dari Sultan Mahmud Syah. Setelah itu, setelah beliau bertitah seperti yang tadi disebutkan, Sultan pun rebah di atas julang dan menghembuskan nafas terakhir. Oleh karena itulah maka Sultan diberikan gelar Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Adapun ihwalnya Megat Sri Rama akhirnya juga turut wafat setelah muntah darah secara tiba-tiba. Tempat kejadian ini masih bisa kita lihat ya nak ya di Kota Tinggi Johor Lama. Bukti sejarah berupa makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang, kuburan Megat Sri Rama, Wan Anom, dan masjid tempat Sultan Mahmud Syah ditikam Megat Sri Rama masih terpelihara dengan baik dan bisa dilihat hingga sekarang. Ini ada fotonya. Nah, ini adalah masjid di kampung makam tempat Sultan Mahmud Syah wafat. Dan pada slide ini adalah makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Bagaimana anak-anak ustazah? Apakah antum sudah memahami materi budaya Melayu Riau mengenai Sultan Mahmud Mangkat di Julang? Alhamdulillah. Baiklah anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ustazah berpesan jika anak ustazah kukunya masih panjang, silakan dipotong ya nak ya. Dan anak ustazah yang laki-laki rambutnya juga panjang, jangan lupa juga untuk dipotong. Dan kalau anak ustazah keluar rumah selalu menggunakan masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dengan bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.